Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahilhamdulillah wabillah wabifadlillah wabisyafaati rasulillah wala hawla wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang saya cintai dan saya banggakan, ada 3 sikap hubungan yang harus selalu kita jaga dan kita jalin sebagai umat Islam. Pertama, hubungan dengan Allah yang bersifat vertikal. Yang kedua, hubungan dengan sesama manusia yang bersifat horizontal. Dan ketiga, hubungan dengan alam lingkungan yang bersifat diagonal. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia selalu berusaha kita jalin secara harmonis. Namun terkadang kita lupa habluminal alam, hubungan baik dengan alam lingkungan. Sehingga tidak jarang tangan ini menjadi tangan-tangan yang jahil, tangan yang zalim terhadap alam, mencemari lingkungan, membunuh binatang seenaknya, membabat hutan semaunya, membuang sampah sembarangan, sehingga merebaklah banjir, longsor, gempa bumi, gunung meletus. Kita bangga dengan Indonesia yang kita cintai ini, begitu indah dan menakjubkan, namun kini sering berubah mengerikan. Dahulu kata orang tanah kita, tanah sorga, tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Kini sering berubah tanah kita penuh petaka, tongkat kayu dan batu jadi hantaman. Kata Multatuli, Indonesia hamparan zamrud khatulistiwa, namun kini sering berubah hamparan semrawut korban bencana. Dahulu gunung-gunung berbaris, rimbun berpayungkan awan, kini gunung-gunung banyak menyemburkan panasnya awan. Dahulu di sawah, padi-padi menguning laksana hamparan permadani. Kini di sawah banyak bertengger, gedung-gedung menjulang tinggi. Resapan air tertutup sehingga merebaklah banjir di mana-mana. Ini yang dikabarkan Allah. Ini yang ditegaskan Allah di dalam surah Ar-Rum ayat 41. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan akibat ulah perbuatan tangan manusia. Baik secara langsung, tangan ini menjadi tangan-tangan yang jahil, membabat hutan, mencemari lingkungan, membuang sampah sembarangan, sehingga bencana merebak di mana-mana. Yang saat ini sedang diderita oleh sebagian saudara-saudara kita. Di Cimanggung, Sumedang, longsor begitu dahsyat. Banjir bandang menerjang puncak. Gempa bumi di Mamuju, di Kalimantan banjir. Bahkan banjir banyak yang tidak tertanggulangi di wilayah-wilayah kita. Ini akibat ulah perbuatan manusia secara langsung ataupun tidak langsung. Seperti yang ditafsirkan oleh Imam Ali As-Sabuni di dalam Sofatut Tafasir. Bima kasabat aydin nas, ay bisababi ma'asin nas wa dhunubihim. Akibat maksiat dan perbuatan dosa manusia. Banjir, longsor, gempa bumi, dan bencana-bencana lain. Tidak mustahil ada andil dari pelaku-pelaku maksiat. Mabuk, judi, zina, korupsi, dan segala bentuk kedurjanaan bisa menjadi penyebab turunnya azab Allah. Jadi bencana yang datang bukan hanya faktor biotik, tapi ada faktor abiotik, faktor maksiat yang diperbuat oleh manusia. Kata Allah, wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian akan bencana yang tidak hanya menerjang orang-orang zalim saja. Semua orang bisa kebagian getahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan pula kepada kita. Idza dhuharu zina wa riba fi qaryatin faqad ahallu li anfusihim adzaballah. Jika satu kampung, satu negeri di situ telah merebak perbuatan zina dan makanan-makanan riba, maka pasti telah menghalalkan diturunkannya azab Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh sebab itu, perkokoh, perteguh, perkuat iman kita untuk membentengi diri dari maksiat, untuk menjaga diri dari segala perilaku-perilaku durjana dan munkarat. Dan jadikan tangan kita tangan-tangan emas yang akrab dan ramah dengan lingkungan. Jangan sungkan kita menanam, jangan sungkan kita membersihkan lingkungan untuk menjaga kelestarian alam karena kita sebagai khalifah fil ardh.
15 abad yang silam baginda Rasul mengajarkan dan mencontohkan, bahkan beliau kepada prajurit perang dilarang mematahkan ranting. Kepada jamaah haji yang mematahkan pohon dikenakan denda, bahkan beliau melarang kencing di tempat air yang tergenang dan mengalir. Kalau suasana perang saja sudah diantisipasi untuk tidak merusak lingkungan, apalagi dalam situasi aman seperti sekarang. Kalau dalam suasana ibadah haji saja, alam harus dijaga, tumbuhan harus lestari, apalagi di luar ibadah haji. Kalau air kencing saja dijaga dan dikendalikan untuk tidak mencemari lingkungan, apalagi limbah-limbah industri, apalagi sampah-sampah yang jelas-jelas akan menimbulkan bencana, akan memunculkan penyakit, akan menyebabkan wabah di masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama menjaga alam ini, karena kita sebagai umat Islam adalah khalifah fil ardh. Menjaga lingkungan, menjaga alam, melestarikan bumi ini bukan hanya tugas presiden, bukan hanya tugas menteri lingkungan hidup, bukan hanya tugas gubernur, bukan hanya tugas bupati, bukan hanya tugas camat, bukan hanya tugas lurah, tugas kita semua, kewajiban kita semua, sebab kita yang menduduki bumi bersama dan menikmati bila bumi ini lestari. Bumi, hewan, tumbuhan, manusia adalah satu kesatuan yang harus senantiasa lestari sepanjang semesta membentang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.